bersuka cita nggak adik-adik? Pasti kak. Kalau aku sih bersuka cita banget kak. Kenapa tuh kak? Karena aku mau merayakan sesuatu. Merayakan apa ya kak sesuatu? Tebak tuh. Kamu bisa tebak nggak? Aku bukan cenayang kak. Oh ya udah. Adik bisa nggak? Coba kita tanya aja nggak? Adik bisa tebak nggak? Kalau satu udah kita tanya aja ya kak ya. 1, 2, 3. Adik-adik bisa nebak nggak? Aduh nggak bisa. Nggak kedengaran Kayaknya kita adik-adik. kasih tahu aja nggak sih? Ya udah kita spill aja ya. Jadi adik-adik, kita ingin merayakan Natal sekolah minggu. Jadi semangat nggak? Ih, semangat banget ikut kak pastinya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan mengangkat pujian terlebih dahulu. Kita akan angkat salah satu pujian yang berjudul Hai dunia gembira. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Lihat dirimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Lihat dirimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita angkat pujian satu kali lagi adik-adik ya. Lebih semangat lagi adik-adik. Ayo nih suaranya yang kenceng ya. Ayo kak, kita juga harus semangat kak. Semangat bisa ayo. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Lihat dirimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tangan dong buat semangat adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, kita sambil doa dulu ya. Untuk kakak Lydia, dipersilakan. Mari adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Mana Tangan. 1, 2, 3. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali menghadapmu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membuka kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, apabila setelah nanti kami akan merayakan kelahiran-Mu, Kiranya berkati kami ya Tuhan, lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhir. Lindungilah kami, berikan sukacita pada Natal tahun ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian. Masih dengan sukacitanya, amin. Amin. Jadi di sini kakak mau ngajak kalian semua untuk main seru-seruan. Tapi kalau cuma kakak sendiri kayaknya nggak asik ya. Ayo kita panggil Kak Vena sama Kak Via. Kita teriak ya. 1, 2, 3. Kak Vena, Kak Via, main yuk. Kayaknya kakak-kakaknya belum denger nih. Kurang kenceng suaranya. Sekali lagi ya. Kak Vena, Kak Via, main yuk. Hai. Oke, jadi di sini kita mau ngapain ya kak? Kita ngajak ngapain ya kak? Apa ya? Ini sini. Wow. Oke. Aman kan? Oke, jadi kakak mau ngajak adik-adik sekalian untuk main game ini. Nanti kami jelasin dulu ya. Pertama kami
3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kayaknya ada yang kurang deh, Kak. Iya Kak, mereka kan udah tahu nih. Iya. Kayaknya kalau kita cepetin gimana biar mereka Cepet. Terus nanti kakak minta ya, kalau nanti di video terakhirnya yang waktu di ketawa haha itu, kakak mintanya nanti semuanya merangkul begini ya. Kita mulai ya Kak, kakak-kakak siap nggak? Siap dong. Oke, kita mulai ya. Kakak cepetin temponya loh teman-teman sama adik-adik yang lain. Nanti pilih ya lebih baik, oke? Oke Kak. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Gitu. Kayaknya seru banget deh. Kayaknya ulang lagi deh Kak, kurang Ulang lagi ya? Ulang kali nggak sih Kak? Gimana ya? Kak ulang aja Kak. Ya udah deh. Oke deh Kak, kalau gitu kita ulang sekali lagi aja ya Kak. Tapi aku minta untuk adik-adik sekalian untuk lebih semangat dan cepat. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kayaknya adik-adik semua sudah semangat deh Kak. Kalau gitu kita lanjut acaranya lagi ya. Kita bye dulu untuk izin untuk pamit undur diri. Dadah. Hai adik-adik semua. Adik-adik tadi sudah speaking ya. Seru banget, gimana tadi Kak? Aku tadi lihat dari belakang buka tutup gitu ya. Aduh seru banget ya. Aku juga ikutan kayak, aduh seru banget. Dan adik-adik itu kayaknya pasti kayak mereka tuh bergembira gitu. Iya, tapi aku gak ikut sih. Tapi gak apa-apa deh, nanti aku. Ketika adik-adik kan adik kita semangat, sudah speaking dan sudah membara lagi semangatnya, kita udah bisa lanjut ya ke acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita akan lagu pujian yang berjudul Natal di Hati. Jadi kita mau membuka hati kita mau mendengarkan, menerima firman Tuhan. Kak, kita akan pujikan Natal. Jadi kita boleh membuka segala kasih Tuhan yang ada di Seperti lamungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Selalu indahnya Natal di hatiku.
pujiannya, dan ice breakingnya. Sekarang kita siapkan hati kita dan kita akan mendengar perumpamaan yang kakak sampaikan. Oke, kita akan mendengar perumpamaan yaitu tentang manusia, Tuhan dengan kertas ini dan ballpoint. Adik-adik ada yang bawa ballpoint kah? Wah, banyak ya. Dan ada yang bawa kertas nggak? Bisa diangkat mungkin kertas dan ballpointnya. Banyak ya. Nah, di sini adik-adik bisa coret-coret di kertas memakai ballpoint kalian, bisa gambar dan sesuka hati kalian yang bagus, sebagus mungkin, ataupun tulisan sebagus kalian. Misal kita coret-coret sesuka hati kalian, mau gambar apapun itu sebagus. Jadi antara ballpoint ini kita dengan Tuhan itu mau relasi. Jika ballpoint ini ditulis dan ini keluar penanya, nah itu berarti ini terisi di hati kita dan tidak kosong. Jika penanya kita ambil itu kosong, ditulis itu tidak bisa. Jadi kita tidak mempunyai iman untuk ada di dalam hati kita. Begitu juga untuk kehidupan kita, bahwa kita harus ada iman atau firman yang masuk dalam hati kita supaya kita dapat melakukannya di setiap hari kita agar bisa bertumbuh di dalam Kristus. Seperti itu adik-adik. Ada yang mau ditanya? Oke, jika tidak ada, ingin kakak kembalikan ke kakak-kakak yang lain. See you. Oke adik-adik, saat ini sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Deborah. Kepada Kak Deborah, persilakan. Halo adik-adik semua. Kakak perlu perkenalan lagi nggak nih? Tadi kan udah dikenalin ya sama Kak Fia. Lebih bagusnya kakak kenal lagi lah ya. Oke, perkenalkan nama kakak Deborah. Nah, sini kakak akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita sama-sama dudukkan kepala, lipat tangan. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang selalu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati adik-adik sekalian ya Bapa, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang akan hamba-Mu sampaikan dapat berguna dan menjadi hal yang membuat adik-adik menjadi bertumbuh Bapa di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Jadi adik-adik bisa duduk dengan tenang. Bawa kita semua kan? Bawa dong, nanti kalau nggak bawa diapain ya? Nggak kok, nggak diapa-apain. Oke, siapa yang tahu tema kita pada hari ini? Kakak kasih tahu nih, tema kita hari ini adalah berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Nah, kita buka Alkitab kita yuk. Bersama-sama kita buka di Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7, kakak akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi di sini kita udah disinggung nih adik-adik, hendaklah kamu berakar. Ngomong-ngomong soal akar, apa sih itu akar? Nah, akar adalah bagian pada tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu kan? Fungsinya itu untuk menyerap air, nutrisi dan juga hormon untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Adik-adik semua. Oh iya adik-adik ada yang penasaran nggak sih dari tadi Kak Debo ini bawa apa sih? Dipegang kertas yang besar ini. Tada! Apa ini? Pohon. Ini
gambar pohon, kita bisa lihat ya adik-adik, batangnya bagus banget, terus juga dia punya daun yang lebat dan hijau. Adik-adik tahu nggak sih pohon sebesar ini diawali dengan apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, pinter banget kalian. Kalau bagi yang nggak tahu, aku kasih tahu nih. Nah, pohon yang besar ini awal mulanya itu adalah sebuah biji loh adik-adik. Biji sekecil ini. Nah, dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Nah, awal mula pohon yang besar ini nggak semula-mula langsung jadi pohon. Nggak biji yang ditanam langsung jadi pohon, enggak. Tapi juga ada prosesnya, dimulai dari akar, batang, dan juga terus bertambah tinggi dan menjadi pohon yang sangat bagus dan juga nanti akan berbuah adik-adik. Nah, di sini kita mau belajar gimana sih kita bisa menjadi pohon yang sebagus ini. Bagaimana caranya anak-anak Tuhan bisa bertumbuh seperti pohon yang sangat bagus ini, yang memiliki akar yang kuat, yang bisa nopang pohon yang sangat besar, batang yang bagus, dan juga bisa berbuah lebat dan juga menghasilkan buah yang manis. Nah, kita bisa lihat dari 3 hal adik-adik, yaitu kita sebagai anak-anak Allah itu harus berakar di dalam Tuhan. Mengapa begitu? Ya, contohnya seperti pohon ini, yang dia punya akar, akarnya itu untuk menyerap air dan juga mencari sumber makanan. Nah, akar kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai anak-anaknya itu harus mendekatkan diri pada Tuhan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak sih adik gimana caranya kita mendekatkan diri pada Tuhan? Salah satunya itu adalah berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga terus melakukan hal-hal yang baik, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk berakar dan menjadi kuat menghadapi segala rintangan yang ada gitu. Lalu kedua itu kita bertumbuh di dalam iman. Jadi setelah kita berakar, kita udah punya akar nih, udah punya dasar bersama Tuhan, kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang periang, sukacita, damai, dan juga bisa saling tolong-menolong kepada sesama kita. Nah, setelah kita sudah bertumbuh, udah punya akar nih, udah bertumbuh, sudah punya, kalau di pohon sudah punya daun, sudah punya batang yang sangat besar dan bagus. Nah, kita punya buah. Kita bisa menghasilkan buah kebaikan. Buah kebaikan ini muncul dari apa? Dari iman yang tumbuh dari kehidupan kita. Kita saling tolong-menolong, kita selalu mendoakan orang. Jadi dari situlah orang bisa melihat kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik, bukan berarti kita yang jadi terkenal ya adik-adik. Tetapi dengan kita berbuat baik, Tuhan orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Tuhan di dalam diri kita. Begitu, jadi bisa ada bahasa kayak, iya dia orang Kristen, dia baik banget, iya dia anak Tuhan, dia orangnya sopan, sangat ramah, suka memberi, seperti itu. Kita tuh harus punya iman, kita harus bertumbuh, kita harus mau menyebarkan nama Tuhan. Nah, menyebarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita akan dipakai Tuhan. Kalau kita punya akar yang bagus, kita bisa bertumbuh. Jadi kita bakal dipakai Tuhan untuk apa? Untuk berbuah kebaikan dan membuat orang-orang di sekitar kita yang tadinya nggak kenal Tuhan Yesus jadi kenal Tuhan Yesus, adik-adik. Seperti itu. Jadi kita tuh harus bertumbuh dalam Tuhan. Ingat gak sih kita sedang merayakan apa hari ini? Merayakan apa? Iya, merayakan Natal. Natal itu apa coba teman-teman?
semua. Apa coba Natal? Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Jadi dengan kita bisa berbuah, kita bisa mengenalkan bahwa Tuhan Yesus tuh udah datang loh ke dunia buat kehidupan kita. Tuhan Yesus juga udah menebus kita dengan kematian di kayu salib gitu kan. Jadi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti itu. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk buka satu ayat lagi, satu firman Tuhan lagi. Ini kakak lipat dulu ya. Ya, kita buka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 kita bacakan ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Untuk menutup firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus atas berkat kasih karunia-Mu pada hari ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau pimpin kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan juga bisa melakukannya di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ntar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kau yang sertai dan pimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, tadi kakak Debo itu memberitahukan firman itu dengan sangat baik. Tadi apa itu adik-adik? Berakar, bertumbuh dan berbuah. Wah, sangat menyentuh hati banget sih. Kayaknya kita tuh kasih upload satu kali lagi ya Kak Debo. Tapi aku lihat adik-adik semua udah pada bosen ini Kakak mau ngajak kalian semua itu untuk berjoget, bergoyang ya. Kita timbulkan semangat kita lagi. Aku undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kakak mau dance pinguin. Nanti adik-adik bisa gerakin lagi ya. Oke? 1, 2, 3, musik! Ayo adik-adik semua ikutin! Ayo guys! Gimana nih adik-adik semua? Udah pada semangat kan? Ya, tapi ini udah di penghujung acara kita. Kakak panggilin ya kakak-kakak WL yang tadi. Bye-bye semua! Oke adik-adik, kita mengucap syukur kalau sore hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Kita akan menutup dan akan berdoa syafaat dan akan dibawakan pasangan. Namun sebelum itu kita akan angkat pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan persilahkan mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Kami ucap syukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang acara kami Tuhan. Ajak kami berjalan mengajar Tuhan. Dan pada saatnya kami akan mengakhiri acara kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa kami masing-masing. Kami ucap syukur atas semua berkat penyertaan-Mu kepada WL Sinar dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami berdoa buat anak-anakku Tuhan, kiranya anak-anakku ini kedepannya bisa menjadi ladang berkat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan kepada kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan mereka pertolongan, Tuhan memberikan mereka panjangan juga Tuhan. Buat studi kami semua Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membuat atas kehidupan kami Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang kudus, biarlah Engkau yang membentuk negara kami ini Tuhan. Terus Tuhan, jika pada saat ini detik ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, bila Tuhan kiranya menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kita, Tuhan menebus kami dengan darah serta kami yang kudus, sudah kami datang dan pulang ke rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Doa kami yang kurang sempurna ini kami arahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, acara kita untuk Natal tahun ini telah selesai. Harapan kakak semua kiranya dari semua aktivitas, doa, perumpamaan, pesan, dan firman Tuhan juga dengan yang disampaikan oleh kakak semua dapat adik-adik tanam dalam hati, pikiran, dan berangkat, bertumbuh dan berbuah agar kakak dan adik semua dapat menjadi terang Yesus di dalam ini dan kiranya kita tetap menyala seperti teman-teman dan adik-adik. Kakak semua mengucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan Natal di hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus Terus memberkati.